wabarakatuh. Marilah kita mulai pengajian kitab Bidayatul Hidayah ini dengan membaca tasbih sebanyak 3 kali. Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullahaladzim, la illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah, amma ba'du. Yang kami hormati para santri, baik itu putra maupun putri, sejatinya hari ini adalah jadwal dari guru kita, yaitu Dr. Kiai Haji Abdul Wadud Nafis LCMEI. Namun karena beliau ada undangan mendadak, maka beliau meminta saya untuk menggantikan, menemani panjenengan sekalian mengaji kitab Bidayatul Hidayah. Berarti kita akan melanjutkan pembahasan, yaitu apa saja yang harus dilakukan, apa saja yang perlu dipersiapkan supaya kita kuat di dalam beribadah. Kemarin kita telah membahas, yaitu apa saja yang perlu dilakukan menjelang matahari terbenam, yaitu di halaman 50. Summa sallil fardha ba'da jawabil muadzini wal iqamati wa salli ba'dahu rak'atain. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, marilah kita bertawasul dengan cara membaca suratul Fatihah, dengan niatan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi syai'un lillahi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Summa sallil fardha ba'da jawabil muadzini wal iqamah. Thumma salli munqanuli salata sira. Thumma salli munqanuli salata sira. Al-fardha ing fardu ba'da jawabil muadzini, sa'wusi jawabi wong kang adzan. Sa'wusi jawabi wong kang adzan.
wal iqamati lan iqamah wa sholli lan salatu sira ba'dahu sawsini fardu rak'ataini ing rong rakaat rak'ataini ing rong rakaat qabla an tatakallama saturunge nyento kuneman sira qabla an tatakallama saturunge nyento kuneman sira fahuma mongko utawi salat rong rakaat iku ratibal maghribi salat rawatib lorone maghrib wa in shallaita lan lamun salat sira ba'dahuma sawsi rong rakaat rawatib arba'an ing papat rakaat tutilu kang tau akan sira hunna ing papat rakaat fahunna mongko utawi papat aidon halimane iku sunnatun sunnat wa in amkana lan lamun kongang wa in amkana lan lamun kongang ka ing sira apa antanwiya nyento niat sira apa antanwiya nyento niat sira ada tulisan niat siro di situ? Tidak ada. Sampean tambahkan. Opo antanwiya nyento niat siro. Al-i'tikaf ing i'tikaf ilal isya'i tumeka maring isya' ilal isya'i tumeka maring isya' wa tuhyi lan ngurip sira wa tuhyi lan ngurip sira ma ing barang bainal isya'aini kang antarane maghrib lan isya bis salati kelawan salat faf'al mongko nglakonono sira faf'al mongko nglakonono sira faqad warada mongko teman-teman tumeka
fi fadli dzalika ing dalem utamane mengkono-mengkono kang tersebut. Fi fadli dzalika ing dalem utamane mengkono-mengkono kang tersebut. Apa ma barang fa'il dari warada. Apa ma barang la yuhsa kang ora bisa den itung-itung apa ma wa hiya utawi salat iku nasyiatul laili aran nasyiatul lail li'annahu kronostuhuni ma bainal isya'aini iku awwalu nash'atin kawitane cukul wa hiya utawi nasyiatul lail iku sholatul awwabina sholate wong kang padha tobat wa su'ilalan wa hiya utawi nasyatul lail iku sholatul awwabina sholate wong kang padha tobat kabeh wa su'ilalan ten suali atau ten takon suwini pirsa sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjing Rasul sallallahu alaihi wasallam ang qaulihi ta'ala saking tawi Allah ta'ala tatajafa junubuhum 'anil madaji' tatajafa podo bangkang opo lambungi wong kang kabeh wong akeh tatajafa podo bangkang opo lambungi wong akeh fi junubi saking konturuni maaf tatajafa podo bangkang opo junubuhum lambungi wong akeh anil madaji'i saking konturuni faqala mongko dawuh sapa Rasul hiya utawi ma'nal ayah hiya utawi ma'nal ayah maknanya ayat itu iku as-salatu salat ma bainal isya'aini ing dalem barang kang antarane isya loro fa innahu ma mongko satuhuni salat mau iku tadhhabu ngilangaken apa salat bimulaghati awwalin nahari kelawan pira-pira nganggure awale rino wa tuhadzibu lan bersihaken salat
akhirahu ing akhire rino. Wal mulawat lan utawi lafaz mulawat iku jam'u mulghatin, jama'i lafaz mulghat. Wa hiya utawi mulghat iku minal lawi saking lafaz lawun. Yang kita baca tadi yaitu adab tata cara setelah kita mendengarkan seorang muadzin, orang yang adzan tatkala maghrib. Jadi setelah dia adzan kemudian iqamah, maka kata Imam Al-Ghazali fasallil fardhu, maka salatlah salat fardu. Salat fardu apa yang dimaksud di sini? Salat maghrib. Salat maghrib. Berapa rakaat salat maghrib? Ada 3 rakaat salat maghrib. Summa shallil fardhu ba'da jawabil muadzini wal iqamati. Maka salatlah fardu kamu, yaitu salat maghrib, setelah sampeyan menjawab adzan dan juga mendengarkan iqamah. Maka setelah salat maghrib ini apa yang kita lakukan? Wasalli ba'dahu rak'atain. Jangan lupa lakukan 2 salat sunnah setelah salat maghrib. Itu yang disebut dengan ba'diyah. Disebut dengan ba'diyah. Ba'diyah maghrib. Qabla an tatakallam, sebelum sampeyan itu ngobrol sama teman-temannya, jangan lupa untuk melaksanakan sholat rawatib. Fahuma rawatiba al-maghrib. Setelahnya bisa sampeyan juga sholat 4 rakaat apabila sampeyan tidak ada kegiatan ngaji libur, misal tidak ada kegiatan mengaji, maka sampeyan bisa sholat 4 rakaat. Jika sampeyan memungkinkan, wa in amkanaka an tanwiyal i'tikaf. Jika sampeyan memungkinkan, maka sampeyan niat di dalam masjid itu untuk beriktikaf. Niat untuk beriktikaf. Nawaitul i'tikafa, saya niat beriktikaf fi hadzal masjidi, di masjid ini, sunnatan, karena sunat lillahi ta'ala. Seperti itu. Karena kalau sampeyan meniatkan untuk i'tikaf, maka akan mendapatkan pahala yang lebih. Pahala yang lebih. Kemudian sampean isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, membaca Al-Quran ataupun tasbih, zikir, membaca sholawat, murojaah Quran dan seterusnya. Maka sangat beruntung sekali kegiatan-kegiatan santri yang senantiasa diselenggarakan di masjid. Seperti teman-teman kita yang di MTS itu. MTS kelasnya di mana? Ada yang ada di masjid. Diniyah ada juga yang di masjid. Sampean niatnya belajar pada awalnya. Tapi karena sampean berada di masjid, maka niatkan juga untuk beriktikaf. Beriktikaf. Maka dapat double pahalanya. Di samping pahala mengaji, sampean juga mendapatkan pahala iktikaf. Seperti saat ini sampean niatnya kan untuk mengaji kitab Bidayatul Hidayah. Jangan lupa karena sampean berada di masjid, niatkan pula yaitu iktikaf. Bagaimana niatnya kayak tadi itu?
nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Atau kalau susah mengucapkan dalam bahasa Arab, cukup dengan bahasa Madura atau bahasa Jawa atau bahasa Indonesia di dalam hati sampean. Kaulah niat i'tikaf masjid kadinto sunnat karena Allah Ta'ala. Bisa. Tidak harus dilafatkan. Tidak harus dilafatkan, cukup di dalam hati. Karena niat itu tempatnya di hati. Wa mahalluha al-qalbu. Amma talaffudhu, adapun sampean melafatkan niat tadi itu hukumnya sunnah. Supaya kenapa? Supaya hati sampean mantep, tambah mantep. Sampean tidak melafatkan ya tidak apa-apa. Yang penting di dalam hatinya itu sudah meniatkan, sudah menyengaja untuk melakukan i'tikaf. Artinya apa? Artinya setelah sholat maghrib sampean jangan keluar masjid. Niatkan untuk menunggu sholat isya. Di samping sampean niat i'tikaf, sampean juga niatnya untuk menunggu sholat isya. Karena ketika kita selesai sholat maghrib kemudian menunggu sholat isya, ini pahalanya sangat besar sekali, sangat besar. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang dikutip oleh Al Imam Nawawi di dalam kitabnya, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Apa kata beliau? Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Kata Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, wahai sahabatku, apakah kamu mau saya tunjukkan perkara-perkara yang bisa menghapuskan dosa-dosa? Yamhullahu bihil khataya, menghapuskan kesalahan-kesalahan, wa yarfa'u bihid darajat, dan juga mengangkat derajat. Apa perkara-perkara yang bisa menghapuskan dosa dan mengangkat derajat? Ada 3 ternyata dalam hadis itu. Ada 3. Yang pertama adalah isbaghul wudu' 'alal makarih. Isbaghul wudu'i 'alal makarih, yaitu menyempurnakan wudu di kala waktu makarih, di dalam waktu kita tidak suka. Contohnya bangun pagi subuh, nyeting aing ngecelep, airnya dingin. Tapi sampean pengen supaya wudhu sampean ini sempurna, bukan hanya fardunya saja yang dilakukan. Fardunya wudhu yang 6 itu bukan, tapi juga melakukan kesunahan. Berkumur, tamat madha, kemudian istinsyak, kemudian mendahulukan yang kanan atas yang kiri, kemudian 3 kali, itu dilakukan secara sempurna. Padahal sampean dalam keadaan makari, sedang sedang benci dengan air dingin, celep sarah, ya kan? Mungkin kalau ada yang males itu mungkin tidak wudhu mungkin, apalagi kemudian di masjid itu sudah mulai jamaah, keamanan ngatak lah, akhirnya buru-buru ke masjid, ndak wudhu, bilang ki ngerempeng di sini ya. Ada yang seperti itu. Ketika sampean berada di posisi demikian, aing celep, tapi sampean tetap melaksanakan wudhu dengan sempurna, maka itu pahalanya besar, pahalanya sangat besar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kathratul khuta ilal masajid. Kathratul khuta ilal masajid, memperbanyak jalan ke masjid. Artinya apa? Artinya semakin jauh tempat sampean ke masjid itu, maka pahala sampean semakin
banyak, semakin besar. Jadi asrama yang di sana yang baru itu, asrama apa namanya yang sana? Daltim Putra. Daltim Putra jalan dari sana ke sini kan lumayan jauh. Wah, ini pahalanya lebih banyak daripada teman-teman yang di sini. Kenapa? Karena dekat. Semakin jaraknya jauh, semakin langkah kaki itu semakin banyak, maka pahalanya pun juga banyak. Itu yang disebut dengan kathratul khuta ilal masajidi. Kalau mobil Ustaz, kan tidak ada langkah kaki. Gimana cara ngitungnya? Sampean sholatnya ke alun-alun, naik mobil, gimana ngitungnya? Ya pasrahkan kepada malaikat, sampean tidak usah ngitung pahala. Insya Allah pahalanya banyak. Cuman berapa kita tidak tahu. Intinya semakin jauh masjid yang kita tuju, semakin banyak langkah kaki yang kita ayunkan, maka semakin banyak pula pahala yang kita dapatkan. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, wantidharus sholati ba'das shalah, yaitu menunggu sholat setelah sampai melakukan sholat. Sampai sudah melakukan sholat maghrib, sudah. Setelah itu sampai menunggu untuk sholat isya. Nah, itu yang disebut dengan wantidharus shalah ba'das shalah, menunggu waktu isya setelah melakukan sholat maghrib. Apalagi kemudian menunggu waktu subuh, dengan setelah sholat isya. Luar biasa sekali ini. Mulai dari isya sampai subuh ditunggu. Alhamdulillah teman-teman santri melakukan itu ya, insya Allah. Tapi menunggunya dengan tidur tidur di masjid. Tidak apa-apa, yang penting tidak mengotori masjid. Jangan sampai kita mengotori masjid. Mengotori dengan apa? Banyak. Ya bisa dengan jahil ya, jahilan atau apapun itu. Tidak boleh mengotori masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Nanti ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Yauma la dhilla illa dhilluh, di mana di hari itu tidak ada naungan yang bisa menjaga sampean dari panasnya matahari. Sampean bisa bayangkan matahari berada di atas sampean hanya sejengkal tangan saja. Hanya sejengkal tangan saja. Matahari yang jauh saat ini ya, yang jauh seperti ini, sampean sudah mengeluh kepanasan, mengeluh sumuk, padahal matahari jauhnya seperti itu. Apalagi nanti di akhirat, sampean bisa bayangkan matahari hanya sejengkal saja. Sejengkal saja. Maka waktu itu orang ingin mendapatkan naungan. Yop-yop ya, dapat naungan. Ada 7 orang nanti yang akan mendapatkan naungan. Salah satunya adalah rajulun, seorang laki-laki, wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid, sedangkan hatinya selalu rindu kepada masjid. Nah, ini seorang laki-laki ataupun seorang perempuan yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Jadi hatinya selalu tersambung dengan masjid. Bekerja, ketika adzan bunyi Allahu Akbar, langsung ditutup. Pekerjaannya ditutup, langsung ke masjid. Nah, ini sampean bisa lihat di Mekah seperti itu. Toko-toko ditutup semuanya ketika mendengar adzan. Karena adzan ini adalah panggilan Allah. Kalau sampean dipanggil oleh seorang kiai, dipanggil oleh orang tua sampean, dipanggil oleh guru sampean, cong dena cong, maka apa sampean lakukan? Pasti akan
menjawab dan langsung datang kepada beliau. Tapi kalau yang manggil sampean itu Allah, bagaimana? Dan Allah itu mengajak sampean untuk kepada kemenangan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Sampean dipanggil. Kira-kira datang apa enggak? Jika sampean dipanggil oleh seorang kiai, seorang guru, seorang ustadz itu datang, maka lebih utama lagi sampean ketika dipanggil Allah itu sampean harus datang. Wah, itu yang disebut dengan rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Maka ditutup semuanya, kesibukannya ditutup dan langsung ke masjid. Kita lanjutkan. Faf'al faqad warada fi fadli dzalika ma la yuhsa wa hiya nasyiatul lail li'annahu awwalu nash'atin. Sampean tetap lakukan sholat antara maghrib dengan isya diperbanyak. Kenapa? Karena waktu itulah waktu nasyiatul lail, permulaan malam. Inna nasyiatal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya di waktu permulaan malam ini banyak orang-orang yang malas, yang merasa berat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, malas. Apalagi habis puasa, marengakan, buka ya, habis berbuka, makannya banyak sampai dengge-dengen. Tahu dengge-dengen sampean? Kekenyangan. Akhirnya apa? Salat maghrib biasa kenanya, habis itu udah santai-santai. Itu waktu yang sangat susah antara maghrib dengan isya ini. Dan tidak ada orang yang memaksimalkan waktu yang baik ini kecuali adalah orang-orang awwabin. Orang-orang awwabin, orang-orang yang suka kepada taubat. Salah satu hamba Allah yang mempunyai gelar awwab ini adalah Nabi Dawud. Wa wahabana li Dawud Sulaiman ni'mal 'abdu innahu awwab. Nabi Dawud ini adalah seorang raja, seorang nabi, seorang raja, punya kerajaan. Di samping itu pula beliau punya anak. Anaknya ini juga seorang nabi, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini punya banyak keistimewaan. Salah satunya adalah beliau mengetahui bahasa binatang, mantiqut thair, tahu apa yang dikatakan oleh burung. Nah, ini luar biasanya Nabi Sulaiman. Siapa bapaknya? Yaitu Nabi Dawud. Nah, Nabi Dawud ini kemudian disanjung oleh Allah, ni'mal 'abdu, bahwa Nabi Dawud adalah sebaik-baiknya hamba. Innahu awwab. Sesungguhnya Nabi Dawud itu adalah hamba yang suka bertaubat. Susah orang yang memaksimalkan waktu antara maghrib dengan isya ini, jarang. Kebanyakan orang itu sudah berleha-leha di waktu itu. Padahal itu adalah waktu nasyiatul lail, permulaan malam. Ini waktu yang sangat penting. Nah, suatu ketika Rasulullah ditanyakan oleh sahabat tentang makna ayat tatajafa junubuhum anil madaji'i. Ini berleha-leha. Mereka menyenderkan lambung mereka ke samping seraya berleha-leha. Kenapa waktu itu, waktu antara ma bainal maghribi wal isya ini adalah waktu yang sulit? Karena memang orang biasanya kan selesai kerja pulang itu sebelum maghrib. Setelah maghrib biasanya mereka ingin bersantai-santai karena sudah capek seharian bekerja. Padahal waktu ini sangat penting.
Salah satu keutamaan waktu itu adalah fa innaha tadhhabu bimulaghati awwalin nahar wa tuhadzibu akhirahu. Salah satu keutamaannya adalah dia bisa menghilangkan dosa-dosa nganggur kita. Jadi waktu siang itu kita nganggur telah melakukan dosa-dosa. Salah satu cara supaya kita bisa menggugurkan dosa-dosa di waktu siang itu, maka lakukan sholat antara isya dan maghrib. Wa tuhadzibu akhirahu, dan juga memperbaiki akhir dari siang kita. Kata mulaghah merupakan jamak dari mulghatun, ay minal lawwi. Lawun artinya main-main. Ini hal-hal yang kita patut cermati ketika waktu antara maghrib dengan isya. Sekarang masuk kepada waktu isya. Fa idza dakhala waqtul isya'i fa shalli 4 raka'atin qabla al-fardhi ihya'an lima bainal adhanaini. Fa idza dakhala man qatataqala manjing. Fa idza dakhala man qatataqala ni manjing. Apa waktul isya'i waktu isya. Fa shalli mongko salat sira 4 raka'atin ing 4 rakaat qabla al-fardhi saturungi salat fardu ihya'an krana ngurip lima bainal adhanaini maring barang kang antarane adzan loro. Fa fadlu dzalika mungko utawi utamane mungkono mazkur mungkono kang disebut iku katsiratun akeh. Wa fil khabari laning dalam hadis anna du'a satuhuni du'a bainal adhani ing antarane adzan wal iqamati lan iqamah iku la yuraddu iku la yuraddu. Disampaikan apa maknanya di situ? Tentolak. La-nya enggak dimaknai. Iku la yuraddu oranya enggak ada. Kita sampai tambahkan ora, tidak ditolak. Iku la yuraddu ora den tolak apa doa. Iku la yuraddu ora den tolak apa doa, tidak tertolak. Summa sholli nuli salat sira al fardhu ing fardu wa sholli lan salat sira ar-ratibata ing sunat rawatib rak'ataini halirung rakaat waqra lan maca sira fihi ma ing dalem rong rakaat surat as-sajadati ing surah as-sajadah wa tabarakal mulk lan surah tabarakal mulk
au surat Yasin utawa surat Yasin, wad-dukhanu lan surah ad-dukhan. Fadzalika mungkau tawi mungkono surah kabeh iku ma'thurun ten alap, iku ma'thurun ten alap an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, saking Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya sekarang kita sudah mulai masuk waktu Isya. Faida dakhala waktul Isya, ketika waktu Isya itu masuk, fasalli maka salatlah arba'a raka'atin qabla al-fardhi. Salatlah 4 rakaat sunnah sebelum melakukan salat fardu. Kenapa? Ihya'an lima bainal adanaini. Karena dalam rangka untuk menghidupkan sunnah. Menghidupkan sunnah antara iqamah dan adzan. Jadi antara adzan dan iqamah, teman sampean sedang membaca sholawat puji-pujian, maka sampean sholat 4 rakaat, di samping juga sholat qobliyah. Di samping juga sholat qobliyah. Qobliyah berapa rakaat? 2 rakaat. Kenapa? Karena di situ banyak keutamaannya. Salah satu keutamaannya adalah bahwa doa seseorang apabila dipanjatkan antara azan dengan iqamah itu, maka insya Allah la yurad, tidak akan tidak akan tertolak. Apalagi doanya dilakukan di dalam sholat, dalam keadaan sujud, sujudnya diperlama. Ayo coba jangan rame atas. Ayo dasar rame. Kasihan temennya yang niat ngaji. Sampean kalau rame maka mengganggu temennya. Kalau sampean mengganggu temennya, maka itu hukumnya dosa. Ngaji yang seharusnya mendapatkan pahala malah mendapatkan dosa. Jadi setidaknya tidak usah rame wis. Meskipun satu misal, kosong ke ngaji ya, tidak apa-apa. Yang penting tidak usah rame. Kasihan temennya yang niat. Kita katakan tadi bahwa berdoa antara waktu adzan dengan iqamah insya Allah itu tidak akan tertolak, karena waktu-waktu mustajabah. Apalagi doa itu dilakukan ketika sholat sunnah itu. Sampean ruku, sujud, nah di dalam sujudnya itu sampean berdoa kepada Allah, insya Allah di waktu yang tidak tertolak alias mustajab. Waktu itu adalah waktu yang mustajabah. Sampean doa dengan doa apapun sudah. Yang penting jangan nyaring-nyaring, takut didengar oleh temennya. Doa ketika sujud tapi nyaring sekali. Ya Allah, saya mencintai si Aisyah ya Allah, kata misal. Jadikanlah dia istri saya ya Allah. Kalau dia bukan jodoh saya, maka jadikan jodoh ya Allah. Maksa ya. Tidak usah nyaring-nyaring doanya. Cukup sampian berdoa di dalam hati sampian. Kenapa? Karena Allah itu mendengar doa kita. Allah itu dengar doa kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila ada yang bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang saya,
maka katakanlah fa inni qarib, bahwa saya itu dekat. Bahkan dekatnya Allah itu lebih dekat daripada hablil warid, bahasa Arabnya itu. Urat leher kita lebih dekat daripada urat leher kita. Aqrabu min hablil warid, lebih dekat daripada urat leher kita. Maka tidak usah keras-keras doanya. Insyaallah Allah mendengar. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Insyaallah Allah itu akan mengabulkan semua doa yang kita panjatkan. Wah, saya sudah doa Ustaz tiap hari, tapi kok sama Allah Subhanahu wa taala kok tidak dikabulkan. Nah, ini kita mulai suudzon kepada Allah, mulai suudzon. Ketahuilah Allah itu pasti akan mengabulkan doa kita. Namun dengan bentuk apa itu yang kita tidak tahu. Kapan Allah mengabulkannya itu yang kita tidak tahu. Bisa jadi kita meminta kaya kepada Allah, ternyata bukan kekayaan yang datang kepada kita, tapi malah kemiskinan. Kenapa seperti itu? Padahal kan kita berdoa supaya kita mendapatkan kekayaan. Bisa jadi ini ya. Bisa jadi kalau kampian dikasih kekayaan, maka nanti jadinya seperti Qarun. Dikasih kekayaan malah dia semakin jauh kepada Allah. Maka Allah sangat sayang kepada sampeyan, maka tidak dikasih kekayaan, dikasih miskin saja. Supaya kenapa? Supaya sampean tetap dekat kepada Allah. Jadi seperti itu Allah menjawab doa kita. Atau mungkin Allah menjawab doa kita tapi tidak langsung ketika itu. Bisa jadi 10 tahun yang akan datang. Kenapa? Kalau dikasih ketika tahun itu, bisa jadi sampean malah malas-malasan. Harus usaha dulu, bekerja, banting tulang dan seterusnya. Sampai 10 tahun baru sampean kaya. Nah, ini doanya sampean itu diberikan ketika setelah 10 tahun. Artinya apa? Allah itu pasti paling tahu mana yang lebih baik buat kita. Hanya saja kita terkadang sok tahu. Kita itu sok tahu padahal tidak tahu. Maka tetap harus berhusnudzon kepada Allah, harus berbaik sangka kepada Allah. Kemudian setelah sholat sunat tadi itu, maka sholatlah sholat fardu. Fasolli al fardo, summa shallil fardo. Sholat apa di sini? Sholat isya. Wasolli ar-ratibata rak'atain. Kemudian sholat rawatib ba'diyah 2 rakaat. Nah, ketika sholat rawatib 2 rakaat itu, rakaat pertama sampean baca surah As-Sajdah. Di rakaat kedua sampean baca Tabarakal Mulk. Atau bisa memilih di rakaat pertama sampean baca Yasin, di rakaat kedua membaca Ad-Dukhan. Makanya anak-anak santri yang masuk di program tahfidz Quran, biasanya kita disuruh memulai untuk menghafalkan Munjiyat. Kenapa? Karena surah-surah yang ada di Munjiyat itu banyak kita amalkan. Salah satunya yaitu ketika kita sholat rawatib, baca Yasin, baca Dukhan, Tabarakal Mulk dan seterusnya. Kita lanjutkan. Fa fil khabari ma yadullu ala azimi fadliha. Fa fil khabari mongko iku tetap ing dalam hadis ma utawi barang yadullu kang nutuhaken apa ma, yadullu kang nutuhaken apa ma ala azimi fadliha ing atase agunge kautamaane papat.
summa sholli nuli salat sira al witra ing witir ba'daha sausi papat talatan ing 3 rakaat bitaslimataini kelawan rong salam bitaslimataini kelawan rong salam au bitaslimatin wahidatin utawa kelawan salam kang sepisan wa kana lan ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku yaqra'u maca sapa Rasulullah fihi ma ing dalem 3 rakaat surah Sabbihisma rabbikal a'la ing surah Sabbihisma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun dan qul ya ayyuhal kafirun wal ikhlas lan suratul ikhlas wal ma'udataini lan qul a'udzu birabbil falaq lan qul a'udzu birabbin nas. Setelah kita melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat tadi, maka jangan lupa kita tutup dengan sholat witir. Sholat apa? Sholat witir. Minimal sholat witir itu adalah 3. 1 bisa, tapi kalau 1 nanggung. 2 dan 1. Sampean bisa menjadikan sholat witir itu dengan 2 salam. Artinya formasinya adalah 2 rakaat 1 rakaat, atau dijadikan 1 salam dengan 3 rakaat langsung. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya ketika melaksanakan sholat witir, maka di rakaat pertama beliau membaca Sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian di rakaat kedua beliau membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Tinggal berapa? Tinggal 1 rakaat. Yang 1 yang terakhir membaca Qul huwallahu ahad. Kemudian setelahnya langsung membaca Qul a'udzu birabbil falaq. Setelahnya membaca Qul a'udzu birabbin nas. Jadi di rakaat terakhir itu sampai membaca 3 surah sekaligus. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Fa in kunta 'aziman 'ala qiyamil laili fa akhir al-witra. Fa in kunta munqalamun ono sira ono iku 'aziman nejo ala qiyamil laili ngatasi jenengaken salatul lail atau salat ing dalem wengi. Ini apabila sampean ingin tahajud, bagaimana? Fa akhir mongko ngakhiraken sira al witra ing witir liyakuna supaya ana apa akhiru salatika akhiri salat sira apa akhiru salatika akhiri salat sira bil laili dalem bengi witron ing salat witir summa ishtagil mongko li ketungkul sira ba'da dzalika sausi mengkono witir ketungkul bimudzakarati ilmin kelawan ngiling-ngiling ilmu au mutala'ati kitabin. Di sampean bagaimana di situ? Mutala'atin atau apa?
tanwin. Lebih tepatnya bukan tanwin, au mutalaati kitabin, karena menjadi mudhaf. Itu seperti mudzakarati ilmin, mudzakarati ilmin, au mutalaati kitabin, bukan au mutalaatin kitabin, bukan itu. Au mutala'ati kitabin utawasinau kitab. Wala tashtagil lan ojo ketungkul sira billahwi kelawan kelakuan kang percuma, bermain-main, bersendau gurau, walla bilan tolanan. Fayakunu mengkono apa dzalika mengkono mudzakkarati ilmin au mutala'ati kitabin iku khatimata amalika, pungkasane piro-piro amali sira, qabala naumika turuni sira, fa innal a'mala mungkasatuhuni piro-piro amal iku bi khawatimiha kalawan pungkasane amal. Setelah kita melaksanakan sholat witir, maka jangan menyibukkan sesuatu kecuali sesuatu itu bermanfaat bagi kita. Jangan sibuk bermain, jangan sibuk bercanda gurau. Tapi apabila sampean itu berniat untuk mengakhiri sholat sampean dengan cara melakukan sholat tahajud, qiyamul lail, sampean mau bangun nanti tengah malam, bagus itu. Maka lakukanlah sholat witir setelah itu. Jadi sholat witir itu dijadikan sebagai pungkasan, sebagai akhir dari sholat malam kita. Jadi setelah dari masjid, sholat isya, sholat sunnah, sampai pulang, tidak apa-apa. Kemudian sampean istirahat sebentar, diniatkan supaya nanti malam sampean kuat bergadang. Ngapain? Bukan nonton bola, bukan. Tapi niat sudah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Sampean niatkan untuk bertahajud. Untuk tahajud minimal 2 rakaat. Kalau mampu 4 rakaat, mampu lagi 6, 8, 10, 12 sampai tidak terhingga. Usahakan setiap malam sampean melakukan sholat tahajud. Setelah tahajud kemudian diakhiri dengan witir. Witir 3 kali, 2 atau 1. Karena itu merupakan tanda dari orang yang soleh. Orang yang soleh itu adalah orang yang menghidupkan malamnya dengan sholat. Suatu ketika Abu Hurairah, sahabat Nabi Muhammad SAW, bertanya kepada Nabi Muhammad,
Sebagaimana hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitabnya Al-Mustadrak ala Sahihaini. Apa katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang amalan-amalan yang membuat seseorang itu bisa masuk surga? Ada 4 kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah afsis salam. Senantiasa mengucapkan salam kepada orang lain. Mengucapkan salam kepada orang lain. Ketika sampean ketemu dengan temannya di jalan, sampean yang memulai salam. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya? Itu bagus. Sedangkan bagi orang yang mendengarkan salam, hukumnya adalah wajib menjawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka yang pertama adalah afsis salam. Dan yang kedua adalah at'imit ta'am. Suka dan gemar memberikan makanan kepada orang lain. Ada orang miskin belum makan, sampean kasih makan, itu bagus. Ada teman sampean belum dikirim, maka sampean bantu dia, itu juga bagus. Dalam rangka untuk apa? At'imit ta'am. Yang ketiga, wasilil arham, menyambung tali silaturahim. Menyambung tali silaturahim. Sampean nanti keluar dari pondok ini tidak putus hubungan dengan teman-teman sampean. Sampean masih berhubungan, minimal pakai WA, teleponan atau apapun itu. Dengan guru sampean tetap nyambung. Dengan kiai kita tetap nyambung. Jangan sampai terputus. Jangan sampai terputus. Ayo coba perhatikan. Yang ketiga adalah wasilil arham, sambunglah tali silaturahim. Jangan sampai putus. Meskipun sampean sudah keluar nanti dari pondok ini dan menyandang status sebagai alumni, maka jangan sekali-kali sampean memutus tali silaturahim, terutama kepada guru sampean, kepada keluarga sampean, kepada kerabat sampean. Jangan sampai memutus tali silaturahim. Mentang-mentang sudah sukses, akhirnya kemudian teman-temannya yang dulu ditinggalkan semuanya. Dianggapnya bukan lagi teman, tidak kenal, sorry bro, tidak kenal. Gurunya ketemu di jalan, tidak disapa, sokerlah, dan begitu seterusnya. Jangan sampai. Ketika dia suka bersilaturahim dengan kerabatnya, tetangganya, temannya, gurunya, maka insya Allah itu akan menjadi tiket dia untuk masuk surga. Dan yang terakhir dan yang menjadi pembahasan kita adalah waqum bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Yaitu sampian membangunkan malam sampian dengan cara sholat tahajud, qiyamul lail, sholat witir, baca Al-Quran dan seterusnya. Wan nasu niyam, padahal kebanyakan orang di waktu itu adalah sedang tidur. Ketika teman sampean semuanya tidur, sampean bangun sendirian, ngapain? Sholat tahajud. Wah, ini yang bagus ini. Ini mendapatkan karcis insyaallah untuk masuk ke surga. Tadkhulul jannata bisalam. Maka insyaallah sampean akan masuk surga dengan selamat. Maka tirulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini terakhir, coba perhatikan. Maka tirulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah? Rasulullah itu suatu ketika sebagaimana
diceritakan oleh Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Sayyidah Aisyah lewat. Ternyata kemudian nabrak sesuatu sehingga beliau itu terjatuh. Ketika beliau jatuh, beliau lihat ternyata itu adalah Rasulullah yang sedang sholat. Karena waktu itu kan belum ada lampu seperti saat ini. Rasulullah sedang sholat waktu malam. Suatu ketika juga pula Rasulullah itu setengah di apa ya bahasanya, setengah di ayo jangan rame. Suatu ketika Sayyidah Aisyah ini setengah madul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah itu tidak melihat fisiknya beliau, tidak melihat fisiknya sendiri. Sampai-sampai kaki beliau itu bengkak. Masih sibuk melakukan sholat malam. Sibuk melakukan sholat malam. Oleh karenanya kemudian Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, bukankah jenengan ini adalah hamba Allah yang sudah pasti masuk surga? Sudah ada jaminan masuk surga. Tapi kok sebegitunya ngoyo-ngoyo sholat tahajud semalam suntuk sampai kaki jenengan bengkak seperti ini. Ngapain? Kalau bahasa kasarnya itu, ngapain sholat berlama-lama padahal sampeyan nikah sudah dijamin masuk surga? Apa jawaban Rasulullah? Afala akuna abdan syakuran. Saya melakukan ini karena saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasulullah kenceng sholat tahajudnya sampai kaki beliau itu bengkak karena Rasulullah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu padahal sudah dijamin masuk surga. Apalagi kita yang tidak dijamin masuk surga, tidak punya kenalan orang dalam, tidak punya kenalan dengan malaikat Ridwan. Ya, tidak punya kaplingan di surga. Sampai sudah mengapling surga. Sekarang kan orang sibuk mencari kaplingan dunia, beli perumahan, sudah dipersiapkan semuanya. Padahal kehidupan dunia itu hanya sementara. Kehidupan akhiratnya ditinggal. Lupa mengkapling akhirat. Tidak punya kaplingan di surga. Kemudian dengan santainya berkata, ya wes, ndak usah salat tahajud, ndak usah qiyamul lail, ndak usah puasa sunnah. Kenapa? Tidak apa-apa. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ini orang yang pasti masuk surga, namun beliau melaksanakan sholat dengan sebaik mungkin, bahkan sunat-sunatnya, puasa sunatnya semuanya dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, wala tashtagil billahwi wal la'bi fayakunu dzalika khatimata a'malika qabla naumika fa innal a'mala bi khawatimiha. Dan janganlah sampeyan menyibukkan diri dengan bermain. Kalau sudah melaksanakan sholat, jangan lupa belajar. Jangan lupa belajar bimudzakarati ilmin,
Jangan lupa belajar, membaca buku, mengingat kembali pelajaran yang telah dipelajari di siang hari. Wala tashtagil billahwi wal laibi. Ain mainan. Langsung tidur saja. Kenapa? Fa inna al-a'mal bi khawatimiha. Karena amal itu kita lihat dari sisi apa? Dari sisi akhirnya. Dari sisi akhirnya. Awal itu penting, tapi akhir itu juga penting. Awal itu penting, tapi akhir itu lebih penting. Maksudnya apa? Terkadang kita lebih sibuk dengan yang awal-awalnya saja. Masuk pondok, di awal-awal itu biasanya kan rajin, ya. Rajin biasanya. Masih kelas 7 MTS, rajin belajarnya. Masuk ke kelas 8 mulai longgar sudah. Tedungan lah. Masuk ke kelas 9 mulai bermasalah, cari masalah-masalah. Sehingga akhirnya dia diusir. Padahal fa innal a'mala bi khawatimiha. Sesuatu itu dinilai dari akhirnya, bukan di awalnya. Orang enggak akan bertanya, kapan kamu masuk ke Syarifuddin, tahun berapa Anda? Tapi ditanyakan kapan kamu keluar dari Syarifuddin. Maka penting, khawatimul a'mal itu sangatlah penting. Apalagi umur kita. Umur kita jangan lupa diakhiri dengan yang baik. Oleh karenanya kita senantiasa berdoa kepada Allah supaya diberikan khatimatul amal yang baik. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan husnul khatimah. Rabbana khtim lana bi husnil khatimah. Ada pertanyaan? Jika tidak ada, maka saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.